Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from Bersai Group. Here we'll explain about the role of the Islamic boarding school and the modern worlds. And I asked the first presentation, we explain about Islamic boarding school and multicultural education. Indonesia has a motto known as unity in diversity. This motto means that even though they are different, they are still one. This is because of the Indonesia has ethnic, cultural, racial, and the linguistic diversity. The incapacity of some individuals in Indonesia to expect their difference led to negative multiculturalism. In Islamic boarding school, this will be more sensitive because the students have a diversity of background both in terms of cultural ethnicity, language, and regions, which are the unique in the one same place. Multicultural education is interpreted as education that teacher and difference and finality of cultural diversity and activity in the relation to equality, justice, openness, and the recognition of the difference, the aim of this study. To find out the installation of the value of the multicultural education, multicultural which implies the importance of the legitimacy and the finality of ethnic diversity, and cultural is shaping the order of life, groups, and national in a way instilling democratic value to using strategies that involve approach. Jadi, di bawah pesantren juga terlepas dari keragaman budaya, suku, bahasa, dan daerah asal yang berbeda, tetapi ada rasa saling menghormati, menghargai, dan bekerja sama. Saya pernah mendengar bahwa konflik di pesantren itu ada kekerasan yang sering terjadi di antara sekolah umum atau the organization in masyarakat, perkelahian antara siswa yang berbeda antara ras dan suku di mana-mana. Dari fakta tersebut menimbulkan pertanyaan dan rasa ingin tahu yang mendalam tentang keadaan ini. Karena pesantren mudah terjadi konflik atau gesekan antara santri karena perbedaan suku-suku, bahasa, dan budaya mereka. Okay, maybe the next presentation I'm going to my friends and I think enough. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wilatul Mafiroh akan menjelaskan materi berikutnya, yaitu tentang ideologi pesantren Genggong. Dasar-dasar pengembangan pesantren Zainul Hasan Genggong diarahkan pada pendidikan sesuai dengan kebutuhan zaman. Akan tetapi, pendidikan pesantren pada setiap satuan pendidikannya tetap memperkuat jati dirinya sebagai bagian dari pesantren salafiyah dengan berpedoman pada kaidah berikut ini. Al-muhafadzatu ala qadimi sholih wal akhdhu bil jadidil aslah, yang artinya mempertahankan metodologi yang lama dan mempergunakan metodologi yang baru yang lebih baik. Dasar tersebut di atas itulah yang dijadikan pedoman bagi pengembangan pendidikan pesantren Zainul Hasan Genggong yang ditandai dengan dibukanya beberapa sekolah dan madrasah dengan menggunakan metodologi yang baru dalam konsep pembelajarannya yang dapat memperkuat jati diri lulusan pendidikan pesantren, tetap berpegang teguh pada moralitas, budi pekerti yang luhur, dan konsep penanaman ibadah sebagai bagian dari penuntasan belajar dan bagian jati diri. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang peran pesantren di dunia modern. Saya akan menjelaskan tentang pesantren Genggong di era digital. Nah, di era digital ini adalah yang dimaksud di era digital ini adalah di mana semua sudah serba menggunakan teknologi. Salah satunya di pesantren Zainul Hasan Genggong. Nah, biasanya pesantren itu, khususnya semua pesantren itu diidentik dengan
kitab, soronggan, pembelajaran yang klasik. Nah, seiring berkembangnya zaman, pesantren Zainul Hasan Genggong ini juga menggunakan atau menerapkan sebuah teknologi di dalam pondok pesantren. Nih, di sini beberapa implementasi di era digital ini. Yang pertama, pembelajaran secara online. Dan biasanya apalagi di sekarang di semua lembaga Zainul Hasan Genggong biasanya menggunakan sistem online dari dalam pembelajaran, seperti menggunakan YouTube, Gmeet, Zoom, dan lain sebagainya aplikasi di dalam pembelajaran online. Yang kedua, materi pembelajaran online. Sama halnya dengan pembelajaran online, materinya juga disampaikan melalui online, melalui teknologi. Terus yang ketiga, pendidikan literasi digital. Yang keempat, ruang kelas virtual. Nah, ruang kelas virtual ini tidak secara langsung bertatap muka, melalui aplikasi, melalui jaringan, melalui teknologi. Nah, ini pesantren Genggong di era digital, mengikuti zaman. Terus sosial media dan komunikasi online. Biasanya komunikasi ini melalui aplikasi, tidak bertatap muka secara langsung. Yang terakhir, pengelolaan administrasi digital. Nah, sekarang sudah banyak di pesantren Zainul Hasan Genggong sudah menggunakan digital atau online dalam administrasinya, seperti halnya dalam pendaftaran ataupun pembayaran. Salah satunya di Unza Genggong biasanya menggunakan Siakat. Nah, itu pesantren Genggong di era digital sudah canggih, sudah menggunakan beberapa teknologi dalam pembelajaran maupun administrasi. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Plendi Kamarang. Di sini saya akan menjelaskan tentang pesantren Genggong dan pendidikan entrepreneurship atau kewirausahaan. Jadi di sini kita akan membahas tentang perkembangan apa yang sudah dilakukan oleh pesantren Zainul Hasan Genggong tentang kewirausahaan. Jadi di sini kemandirian ekonomi pesantren nyatanya juga telah dilakukan oleh pesantren Zainul Hasan Genggong. Soal penguatan ekonomi santri, pondok pesantren Zainul Hasan Genggong sudah menjalankan secara modern. Ada beberapa bidang yang menjadi laboratorium usaha bagi para santri, mulai dari sektor toko swalayan modern hingga peternakan. Beberapa usaha berbasis santri itu sudah dijalankan hingga saat ini, diantaranya bidang hortikultura berupa budidaya mangga seluas 60 hektar hasil kerjasama dengan pihak swasta. Sementara itu ada juga beberapa aspek usaha binaan pondok pesantren Zainul Hasan Genggong seperti ternak ayam dan sapi susu di dataran Bermi, di mana para pelaku usahanya adalah alumni hingga santri pondok pesantren Zainul Hasan Genggong. Jadi dan di sini masih banyak lagi kewirausahaan lainnya yang sudah dikembangkan oleh pesantren Zainul Hasan Genggong. Mungkin sampai sini materi tentang pesantren Zainul Hasan Genggong dan pendidikan kewirausahaan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menerangkan tentang lifelong learning. Apa sih lifelong learning itu? Oke, lifelong learning adalah upaya seorang untuk terus belajar secara sukarela dan berkelanjutan untuk alasan pribadi yang bertujuan untuk pengembangan pribadi, meningkatkan daya saing dan kemampuan kerja. Nah, di sini dapat kita kesimpulkan bahwasanya lifelong learning adalah belajar sepanjang hidup atau sepanjang masa. Di sini kita tidak ada batasan waktu, batasan usia untuk selalu belajar, karena kiprahnya telah disebutkan dalam ayat Al-Quran bahwasanya
menuntut ilmu adalah kewajiban atas setiap muslim laki-laki dan juga muslim perempuan. Juga dikutip dari hadis Nabi, yaitu belajarlah kamu dari buayan ibu sampai akhir hayat. Nah, jadi tidak ada batasan tertentu untuk tidak menuntut ilmu di sepanjang hidup kita, kecuali sudah mencapai ajalnya. Karena apa? Karena ilmu yang Allah miliki itu banyak sekali. Pernah disebutkan bahwasanya jika seandainya lautan sebagai tinta, maka itu masih kurang untuk menulis segala ilmu-ilmu Allah. Sekian.